Cuy, lu muak gak sih sama komentar-komentar judul yang ada di video-video YouTube yang lagi lu tonton atau yang pernah lu tonton? Lu sebagai penonton aja muak, gimana gue sebagai YouTuber gitu. Kayak tiap kali gue buat video, upload video, selalu aja muncul men komentar-komentarnya. Lu bayangin udah berapa banyak gue tanda-tandain, gue hapus-hapusin satu persatu. Ya gitu, setiap kali lu lapor sebenarnya gue lihat itu 1, 2, 3 komentar-komentar buat judul gitu. Tapi kan gue tahu ya komis itu gak cuma 1, 2, 3 doang gitu ngeblast komentarnya, tapi ada banyak, iya gak sih? Nah ketika udah banyak itu gue tandain satu-satu, gue tandain, gue laporkan, gue tandain, gue laporkan. Udah puluhan kali gue lakuin dan masih belum ada tindakan langsung dari YouTube Indonesia seperti apa. Mungkin emang susah gitu buat dilakuin karena cuman ada di Indonesia doang setahu gua. Kalau misalnya di luar negeri sepertinya kalau lu lihat gitu ya video-video YouTube-nya masih pada bersih gitu. Jadi buat kalian kreator Indonesia F ya, puk-puk gitu, Bang Winda segala macem. Gue lihat videonya tuh banyak banget gitu di spam sama komentar-komentar judul, ngeri banget gitu. Gua sampai sekarang udah ada dalam tahap mempertanyakan mana fungsi dari Komdigi, Kominfo dan juga apa itu kemarin itu yang baru dibuat sama Guru Gembul. Oh iya, Asosiasi Konten Kreator. Ini masalah yang meluas gitu cuy, dan harusnya tuh sudah jadi agenda buat mereka yang emang punya jabatan gitu ya untuk seenggaknya aware sama permasalahan-permasalahan kayak gini. Tapi di tengah huru-hara yang terjadi antara konten kreator dan juga bot-bot judul, muncul sebuah channel. Di mana channel ini membuat video yang mungkin aja menjadi solusi buat kita semua para konten kreator yang udah muak banget sama bot-bot komentar judul. Yang dimana channel tersebut membuat program pembasmi komen spam judul di YouTube. Videonya itu pertama kali gue lihat di Facebook, oke, dari fanspage jika Anda menonton konten kreator dengan caption kita menemukan sang penyelamat. Ternyata nggak cuma orang-orang yang emang nontonin doang, tapi konten kreator juga udah pada muak gitu ya, dimana dia ngebuat program pembasmi komen spam judul di YouTube. Gara-gara postingan ini, gue langsung menuju ke doxelian videonya dan alhamdulillah masih ada. Oke, udah dilihat sama 26.000 orang. Terus gua kaget kalau misalkan ini bukan dari channel tutorial IT yang udah banyak banget gitu subscribernya, tapi berasal dari sebuah channel yang dia baru pertama kali buat video. Dia pertama kali buat video, langsung videonya berguna banget buat semua konten kreator di Indonesia, men. Gokil banget. Jadi videonya ini fresh banget. Gue sangat amat bersyukur ketemu sama YouTuber tutorial ini karena dia tuh secara langsung ngejelasin secara intinya gitu ya. Jarang-jarang kita ketemu sama content creator tutorial gitu yang langsung straight to the point, nggak yeping dulu lama gitu, bukan kayak YouTuber komentar yang sampai berpuluh-puluh menit gitu yang ngebahas gitu, tapi emang bener-bener ngejelasin langkah-langkahnya seperti apa, gimana cara lu buat program ini gitu. Nah, selain di video, lu juga bisa lihat di deskripsinya kalau misalkan lu bisa ngebuat programnya step by step gitu ya, dilihat dari langkah-langkahnya di sini secara detail. Dan udah banyak banget orang-orang di kolom komentar yang mengapresiasi sama tindakannya mas-mas ini. Gue juga suka sentuhan memes yang emang dibuat di videonya dan juga ada sensor mukanya. Karena apa? Karena menurut gue emang agak sedikit berbahaya ya kalau misalnya langsung ditampilin mukanya, mengingat kalau misalnya kita lihat-lihat berita di Indonesia gitu, siapa yang punya judul. Ini langkah yang bagus banget. Awalnya gue kira beliau nge-sensor mukanya karena emang ngefans sama censorship yang ada di Jepang, apalagi komik-komik doujins gitu ya. Hey, tapi ternyata ini merupakan langkah yang menurut gue ciamik dan menurut gue aman banget untuk dilakuin kayak gitu. Lu bisa coba di sini. Buat gue pribadi sebenarnya gue belum nyobain programnya. Gue sengaja buat ngangkat ini dulu gitu ya di video ngopi. Karena apa? Karena ini biar dilihat sama tim YouTube Indonesia gitu, men. Siapa tahu di antara mereka masih bingung gitu gimana caranya buat menghapus komentar-komentar judul yang di Indonesia gitu. Nih ada seseorang gitu punya channel baru banget gitu, dibuat tanggal 5 April 2025 yang langsung ngasih solusi. Men, gue jadi whistleblower-nya dia gitu. Tim YouTube, tolong dong, di Indonesia banyak banget spam komen judul. Kebetulan ada kreator nih yang bisa buat program inti judul, mungkin bisa jadi solusi fitur baru. Ya semoga dilirik gitu ya. Dan semoga lu semua ada yang coba dan berhasil gitu. Karena buat gue sendiri, gue masih punya sedikit waktu juga tenaga untuk ngapusin komentar judul. Biar seenggaknya YouTube sadar kalau misalkan komentar judul tuh masih banyak banget. Shout out buat MB The Dev dan juga Mas Set, thank you banget udah buat program seperti ini. Padahal baru buat video pertama kali. Pokoknya gokil banget. Well, lu udah masuk perangkap video ngopi kesempatan kali ini. Karena apa? Karena gue gak cuma ngebahas satu video dan juga satu topik aja. Ini adalah Ngopi 3 in 1, dimana gue bakal mendiskusikan gitu ya ke lu semua 3 topik yang gue temukan. Kita udah ngelihat satu topiknya, yaitu ada seorang content creator yang bisa ngebuat program pembasmi komen judul.
Tapi masih ada 2 topik lagi. Jadi kencangkan sabuk pengaman kalian. Oke, kita bakal masuk ke dalam topik yang kedua. Ini gue temukan di Twitter dari akun Kegoblokan Anfaedah, di mana dia ngeposting sebuah tiket masuk tempat wisata di Indonesia. Ini lagi rame gitu ya, orang-orang nge-share tentang tiket masuk tempat wisata yang mahal gitu ya. Karena baru aja lebaran ya nggak sih, baru aja pada liburan, terus pada kaget kalau misalkan tiket tempat masuk wisata tuh semakin lama semakin mahal. Gue sendiri yang udah ngerasain dari bulan Oktober November gitu ya, karena kenaikan tarif drone, terus habis itu tarif tiket Simaksi dan segala macam, cuma bisa tertawa gitu. Karena apa? Karena di saat waktu pertama kali peraturannya muncul, orang-orang tidak pada kaget, orang-orang tidak pada protes gitu. Kenapa? Karena masih belum ngerasain. Orang Indonesia itu memang kebiasaan gitu, harus ngerasain dulu men, baru aja pada protes gitu. Ya nunggu lebaran dulu, habis itu baru pada sadar kalau misalnya makin mahal. Yang lucunya adalah orang-orang ngiranya kalau misalnya ini masih pungli, padahal mah mungkin emang resmi langsung dari pengelola, ya nggak sih? Nah, yang di-highlight sama akun Kegoblokan Anfaedah ini merupakan karcis masuk Pantai Sembolo 1 Anyer yang ada di Banten gitu, dengan tarif mobil Isuzu Elf sampai Rp300.000. Gua nggak tahu gimana cara mereka menerapkan tarif ini, di mana ada keterangan juga. Perhatian, karcis yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali, kerusakan kehilangan kendaraan di luar tanggung jawab kami. Ini nggak jelas nih, sumpah. Ini adalah kalimat paling gak jelas ketika gue dapat tiket parkir, tiket masuk atau apapun itu. Kayak lepas tanggung jawab gitu kalau misalnya barang-barang hilang. Terus ngapain lu masukin harga semahal ini gitu, ya gak sih? Dear buat pengelola tempat wisata, kalau misalnya pada akhirnya lu gak bisa menjaga barang-barang bawaan dari pengunjung, ngapain lu ngasih tiket masuk, ya gak sih? Alam bukan punya lu, bukan punya warga lokal, tapi punya manusia dan juga Tuhan. Batas renang 10 meter dari bibir pantai, batas waktu renang jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kunjungannya. Kayak gitu. Ya lo bisa lihat di kolom komentar, nggak cuma 1-2 doang gitu yang emang ngasih tahu kalau misalkan tiket masuk di Indonesia makin mahal, tapi banyak lagi. Kayak misalkan ini akun Fufafang. Oke, karcis masuk Pantai Sembolo, Sorosebo, Sedan Kijang. Terus ini ada juga yang ngelaporin, selamat datang di wisata Pantai Cinta liburan lebaran, 150 truk besar, 100.000 truk kecil, bus besar 250 dan segala macem gitu. Terus ya lu bisa tahu juga lah dari beberapa kolom komentarnya. Ada juga yang ngerekomendasi beberapa tempat-tempat yang tiket masuknya masih gratis karena masih belum bisa dikelola gitu ya, karena belum dikelola sama beberapa pihak-pihak gitu. Tapi banyak juga yang akhirnya ngelaporin juga protes. Apakah udah ada klarifikasinya langsung dari pihak pengelola? Udah, dari berita iNews. Dengan judul viral tarif parkir 300.000 di Pantai Sembolo Anyer, pengelola angkat bicara. Mereka basically bilang kalau misalkan nggak ada kenaikan harga tiket dari tahun 2019, harganya udah seperti itu. Mereka mengatakan langsung kalau misalkan kami tidak melakukan kenaikan harga tiket secara sembarangan dan kami berharap pengunjung dapat memahami hal ini. Dari tahun 2019 harga tiketnya udah semahal itu. Gue nggak tahu kenapa baru viral sekarang gitu ya. Mungkin karena emang baru ada yang protes, baru ada yang berani protes gitu. Yang jelas ini bisa jadi evaluasi buat mereka sih. Soalnya orang-orang pasti bakal ngebandingin langsung sama tempat-tempat wisata yang lain, termasuk tempat wisata yang ada di Pangandaran, di mana Isuzu Elf ini ya, Elf berarti bis kecil kan, atau minibus kecil atau besar gitu. Ini Pangandaran gitu ya. Lu bisa lihat dari pemandangan ya, bentar. Pantai Sembolo sama Pantai Pananjung, misalkan Pangandaran. Ini sama-sama keren banget. Tapi tarifnya itu bisa lebih murah, oke. Minibus saya cuma 65.000 gitu ya, atau 126.000. Ini bisa sampai 300.000 dipatok langsung. Kayak gitu. Ya nggak heran juga ya kalau misalnya tiap kali lebaran Pangandaran tuh rame buat membludak gitu ya, karena memang murah dan merakyat juga, ya nggak sih. Menurut gue sih ya masuk akal juga. Yang penting tinggal dievaluasiin. Kalau misalnya yang rame berarti tertipin, mungkin dinaikin tarifnya sedikit, tapi seenggaknya pengelolaan tuh benar-benar kerasa banget gitu manfaatnya. Terus abis itu buat yang udah mahal mungkin bisa disesuaikan lagi, karena orang udah pada mulai protes kalau misalnya ini mungkin nggak masuk di akal dengan fasilitas yang seadanya kayak gitu. Nah, ngomongin soal Pangandaran, kita bakal masuk ke dalam topik yang ketiga karena ini menarik banget. Gue baru tahu kalau misalkan di dunia ini ada pertarungan antar Pokemon. Lu tau sabung ayam gak sih? Itu orang-orang kentut yang emang berani buat menyiksa hewan dengan cara mengadukannya gitu. Gue taunya tuh ayam sama ayam, tapi gue ngeliat dari postingan Agus Supriyadi di grup lah. Ada berita yang mengatakan kalau misalkan di sebuah tempat di daerah Pangandaran ada acara untuk adu bagong loh. Adu babi aja.
Gue taunya ayam dong. Ini ada Pokemon lain, itu babi. Arena adu bagong lagi dibubarkan, polisi berpotensi menjadi praktek judi dan penyiksaan hewan. Oh jelas. Yang ngadu-ngadu kayak gini jelas bakal jadi praktek taruhan gitu ya sama penyiksaan hewan gitu. Ini langsung diamanin sama pihak polisi yang ada di sana. Terus habis itu babi-babinya gitu ya, daripada disuruh bertarung mungkin bisa diternak. Soalnya ya ada juga mungkin marketnya orang-orang yang suka makan daging babi, atau mungkin dilestarikan gitu ya, karena babi mungkin salah satu hewan yang dilindungi, I don't know gitu ya. Babi hutan terutama. Terus katanya nggak cuma babi hutan juga, tapi ada anjing juga, I don't know. Ini di daerah Pangandaran. Kenapa pada akhirnya gue bahas ini random banget gitu ya, karena Pangandaran itu tempat gua mudik. Sedikit trivia aja, kalau misalkan nyokap gua dari Pangandaran, nenek gua dari Pangandaran, dan kakek gua dari Jawa. Jadi gua ada darah Jawanya, men. Dan udah bukan rahasia umum lagi gitu ya, kalau misalkan orang-orang Jawa tuh biasanya dapat jodohnya sudah di daerah Pangandaran. Kayak misalkan bibi gua atau adik dari nyokap gua gitu ya, itu dapat suami juga orang Jawa dan segala macam. Oke, itu ada informasi yang nggak penting dan juga nggak berguna. Yang jelas di berita ini udah ada informasi lanjutannya. Langsung dari Metro TV, oke, dengan judul Arena Adu Bagong Ilegal di Pangandaran dibubarkan polisi. Lu tau gak lucunya apa di berita ini? Ya kan dibubarkan doang gitu, tapi ini diperjelas kalau misal udah dibubarkan terus gak terima. Beberapa orang-orang yang ada di sana langsung ngebakar arenanya, anjay. Jadi Royal Rumble, coy. Dan ratusan orang penonton katanya maupun peserta panik saat polisi tiba di lokasi, dan sebagian dari mereka kecewa karena panitia melarikan diri lalu merobohkan hingga membakar arena. Damn. Ini Bu Susi pasti tahu nih berita kayak gini, pasti langsung ngakak juga anjir. Mereka mengaku telah mengeluarkan biaya pembelian tiket untuk menonton. No, pihak Polres Pangandaran menyebut panitia acara mengabaikan peringatan larangan terkait perizinan dan tetap melaksanakan kegiatan. Jelas lah. Sabung binatang gitu. Gua tampol nih sama informasi dari ChatGPT. Gue sempet heran juga dan penasaran, ada gak sih undang-undang tentang larangan mengadu hewan? Ternyata ada, dan banyak. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 66 ayat 2, setiap orang dilarang menyalahgunakan hewan dan atau menyiksa hewan yang melampaui batas kepatuhan dalam pemeliharaan, pemanfaatan dan pengangkutan hewan. Terus habis itu, yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 2 dikenai sanksi pidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta. Denda 1 tahun dan bukan atau gitu. KUHP, kita Undang-Undang Hukum Pidana pasal 302 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner. Langsung dikasih pasal berlapis. Gimana panitia yang nggak kabur gitu. Jadi intinya itu aja 3 topik kopi pada kesempatan kayak ini. Mana yang menurut kalian menarik, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, thank you banget. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat lo semua yang nonton video ngopi ini kapanpun dan juga dimanapun. Sehat-sehat semuanya. Itu aja deh gua. Sampai jumpa.